warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya ingin bahas soal batas tipis antara kritik dan penghinaan di media sosial. Kadang kita merasa bebas berpendapat, tapi lupa cara menyampaikan juga penting. Kalau tidak hati-hati, niatnya kritik bisa jadi masalah hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Raifa Aziza Fadrin, saya dari kelas 9 Asyakur. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak penting dalam negara demokrasi, tapi dalam kenyataannya, hak yang seringkali bertentangan dengan aturan hukum dan norma yang berlaku. Di zaman sekarang, media sosial menjadi tempat paling mudah untuk menyampaikan pendapat, tapi juga bisa jadi tempat yang paling beresiko jika tidak hati-hati. Salah satu contoh yang pernah ramai dibicarakan adalah kasus Ahmad Dhani, di mana komentarnya di media sosial dianggap melewati batas dan akhirnya bertuntut hukum. Menurut Detik News, kasus yang menimpa musisi dan politisi Ahmad Dhani menjadi sorotan karena menyangkut batasan berpendapat khususnya di media sosial. Pada tahun 2019, Dhani dijatuhkan hukuman karena dianggap melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian setelah ia menyampaikan pernyataan yang kontroversial di Twitter dan dalam sebuah video vlog. Dalam video yang diunggahnya ke YouTube tahun 2018, Dhani menyebutkan kelompok tertentu sebagai idiot. Kalimat ini dianggap oleh orang bukan sebagai kritik biasa, tapi lebih kepada penghinaan yang merendahkan kelompok yang disebutkan. Hal inilah yang membuatnya dijeret dalam UU ITE, tepatnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur soal penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia digital. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi yang mengundang penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat pidana hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan menurut Kompas.com, Ahmad Dhani sendiri menyatakan bahwa ia hanya sedang menyampaikan kritik politik yang menurutnya adalah bagian dari hak berpendapat. Tapi pengadilan berpendapat lain, kata idiot yang dianggap bukan kritik membangun melainkan penghinaan pribadi. Menurut jurnal YCUC ID, hingga tahun 2024 tercatat 84 kasus ujaran kebencian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 64 menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Menurut saya, media sosial memang tempat yang gampang untuk mengungkapkan pendapat, tapi kadang kita lupa kalau media sosial juga memiliki batas. Kasus Ahmad Dhani menjadi contoh bagaimana komentar yang niatnya untuk mengkritik malah menjadi masalah hukum. Ada banyak solusi untuk menjaga hal-hal seperti ini terjadi. Contohnya, yang pertama, gunakan bahasa yang santun. Kritik bisa tajam tanpa harus menggunakan kata-kata yang kasar. Pilih kata yang santun agar pesan sampai dengan tenang. Yang kedua, pahami aturan UU ITE. Sebelum memposting sesuatu, ada baiknya kita memahami aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Yang ketiga, tingkatkan literasi digital. Pemerintah dan sekolah perlu mendorong pendidikan literasi digital agar masyarakat lebih paham dan lebih bijak dalam menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, bangun budaya diskusi sehat. Saling menghargai pendapat dan siap berdialog adalah kunci. Kritik tidak perlu dibalas dengan emosi, tapi bisa diterima menjadi bahan introspeksi. Jadi, ayo kita bijak dalam menyampaikan pendapat. Kritik itu boleh asal tetap sopan dan tahu batas. Media sosial seharusnya menjadi tempat berbincang dan berdiskusi, bukan tempat untuk mengeluarkan emosi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.